Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah, film ini dimulai di sebuah hutan. Kita diperkenalkan dengan seorang bocah yang berumur 5 tahun yang bernama Vasily. Di hutan tersebut hanya berbekal satu senapan dan satu peluru saja. Dia dengan kakeknya yang memberikan instruksi di sebelahnya, si bocah itu menekan pelatuknya dan membidik kepala serigala itu. Fire! Fire, Vasily! Fire! Bertahun-tahun kemudian, pada musim gugur tahun 1942, Eropa benar-benar tersungkur hancur di bawah sepatu but Nazi. Rezim ketiga Jerman berada di puncak kekuatan. Pasukan Hitler menyerang melalui jantung Uni Soviet menuju ladang minyak Asia, dan tinggal satu rintangan lagi, sebuah kota di Volga tempat takdir dunia diputuskan, yaitu kota Stalingrad. Stalingrad. Vasily sudah beranjak menjadi pria dewasa dan dia bergabung ke dalam pasukan wajib militer Tentara Merah Soviet. Pada tanggal 20 September 1942, Tentara Merah itu diberangkatkan ke sebuah kota di Rusia yang bernama kota Stalingrad. Dan ketika mereka tiba di pelabuhan, para pasukan itu dipaksa oleh para komandan pasukan untuk segera menuju ke medan perang. Dan di saat mereka tengah melintasi perairan, tiba-tiba serangan dari pesawat Nazi menyambut mereka dengan begitu sangat brutal. Di saat pesawat Nazi itu terus menyerang mereka, banyak dari para pasukan itu ketakutan dan lompat dari perahu. Namun para komandan Soviet dengan marah menghentikan siapapun yang melompat dari kapal dan menembaki pasukan yang ketakutan itu tanpa belas kasihan. Ketika tentara Soviet yang tersisa tiba di area pendaratan Stalingrad, mereka dikejutkan oleh banyaknya prajurit tentara yang tewas. Tentara Merah menunggu giliran mereka. Mereka juga dibekali sebuah senjata, namun para komandan itu hanya memberikan satu senapan kepada 2 orang. Dengan aturan, jika yang memegang senjata mati, maka prajurit yang tersisa akan mengambilnya dan melanjutkan langkah untuk menyerang Nazi. Dan sayangnya, Vasily menjadi bagian yang hanya memperoleh peluru tanpa senapan, sehingga ia harus berlindung dan menunggu rekannya tewas untuk mendapatkan bagian senapan. Di medan perang Stalingrad yang hancur, tentara Soviet dengan sigap berdiri di posisinya, lalu mereka memulai serangan terhadap Nazi. Nazi dengan sigap pula menembak mereka menggunakan senapan mesin artileri barat dan juga sebuah tank yang buruknya Nazi juga bersiap dengan militer pesawat dan meluncurkan rudal berkali-kali. Dan seketika itu juga banyak tentara Soviet yang tewas dan terluka. Ratusan tentara Soviet itu mundur karena tidak siap untuk mati. Tetapi mereka juga ditembaki oleh komandan mereka karena sikap pengecut yang mereka miliki. Dan tanpa ampun, pertumpahan darah di antara tentara terjadi karena tidak mengikuti aturan.
home again. They understand your suffering and will care death. Saat medan perang yang diselimuti asap menjadi hening, Komisaris Danilov dengan berani dia berkendara ke area yang dibombardir. Pasukan Nazi menembak kendaraannya berkali-kali hingga kendaraannya terbalik. Saat dia keluar dari kendaraan, dia merangkak ke dalam tanah dan bersembunyi di antara mayat-mayat untuk menyamarkan dirinya. Salah satu Nazi menembak mayat-mayat itu untuk memastikan tidak ada yang hidup. Untungnya Danilov selamat dan secara kebetulan juga dia melihat Vasily bersembunyi di sampingnya. Kemudian Danilov mengarahkan senapannya ke petugas Nazi dari jarak jauh. Vasily menghentikannya karena mungkin saja Danilov ini malah bisa memasukkan dia ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Jadi Vasily mengambil alih senapan itu untuk melakukan penembakan. Dan disinilah kita diperlihatkan skill mengerikan yang dimiliki oleh Vasily. Terkejut dengan keterampilannya, Danilov mengungkapkan rasa terima kasih kepadanya. Setelah itu, Danilov memproduksi banyak sekali surat kabar yang memberitakan tentang keberanian Vasily. Dan kabar itu akan diterbitkan untuk umum. Sehingga publik akan mengenali Vasily sebagai penembak jitu mematikan dari Soviet. Dan sejak saat itu, Vasily dipenuhi dengan rasa terima kasih atas kemurahan hati Danilov. 2 hari kemudian di markas besar Soviet, Nikita Khrushchev, sekretaris Partai Komunis Soviet, menuntut para pejabat politik melakukan tugasnya agar tidak lagi gagal untuk yang kedua kalinya. Dan untuk konsekuensinya, dalam kegagalan para petinggi, mereka harus mau mati atas nama besar Soviet dan untuk menjunjung tinggi nama sang pemimpin besar mereka, yaitu Stalin. Dia memerintahkan para petinggi itu harus bertukar pikiran. Danilov, dia dalam ruangan sana menunjukkan bahwa rakyat membutuhkan contoh yang heroik untuk diikuti, agar para pasukan dan relawan mendapatkan motivasi yang besar di tengah keterpurukan. Tentu saja Vasily ada dalam pikirannya, sehingga Khrushchev menerima saran tersebut. That's me. Not dreaming. It's your name. Dan segeralah Danilov mulai menerbitkan cerita heroik tentang Vasily untuk memberikan harapan kepada tentara Soviet lainnya. Kemudian, Vasily menerima berita dari dia tentang pemindahan Vasily ke divisi penembak jitu. Mereka berdua pun berbahagia, dan beberapa waktu kemudian, nama Vasily menjadi terkenal di seluruh Eropa. Dia mendapatkan banyak penggemar termasuk anak Rusia yang bernama Sacha. Sacha membawanya ke rumah bawah tanahnya. Di sana, Nyonya Filipov, ibu Sacha, menyambutnya dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat kemudian, Danilov juga tiba di rumah itu untuk menemui Vasily. Dia menyampaikan ratusan surat yang dikirimkan kepadanya oleh para pendukungnya di seluruh Rusia. Vasily sedang menuliskan balasan atas surat-surat tersebut, hingga datanglah seorang gadis muda dan cantik yang bernama Tania, seorang anggota milisi lokal dan juga kebetulan tetangga Sacha. Di sana, Vasily dan Danilov terpesona oleh kecantikannya. Namun keduanya hanya melihatnya sekilas, sementara mereka sibuk menyusun kata-kata untuk membalas surat-surat mereka. Danilov meminta bantuan Tania ketika dia mengetahui bahwa dia fasih berbahasa Jerman. Dia ingin menggunakan keahlian Tania untuk menerjemahkan transmisi penyadapan komunikasi radio dari Jerman yang dimiliki oleh pasukan Soviet. Hingga pada tanggal 21 Oktober di markas besar Nazi, seorang mayor yang bernama Erwin Koenig, sang penembak jitu paling mematikan, tiba untuk langsung turun tangan. Misinya adalah untuk menjatuhkan Vasily, karena Vasily telah menargetkan banyak sekali petinggi-petinggi Nazi di setiap harinya. Look, Vasily. Setelah beberapa waktu, datang sebuah hari di mana para pasukan Soviet tiba-tiba mendapatkan sebuah masalah di suatu tempat, yang kabarnya itu diakibatkan oleh seorang penembak jitu dari Nazi yang seharian itu dia bisa menghabisi 5 prajurit dan 2 penembak mesin.
Sehingga Vasily dikirim ke medan perang tersebut untuk mengalahkan si penembak jitu dari Nazi itu. Dan ternyata dengan cepat pula dia berhasil menjatuhkan penembak jitu Nazi tersebut. Dengan begitu, rekan-rekannya berinisiasi untuk mengambil tag kalung nama musuhnya itu. Kemudian Vasily dan Ludmila menuju ke gedung tersebut. Namun, ketika mereka berdua menyisir jalur untuk masuk ke dalam gedung, satu temannya yang tetap berjaga di posisi awal, tiba-tiba dan benar saja, setelah Vasily dan temannya masuk ke dalam, mereka melihat sebuah manekin berpakaian Nazi, yang artinya semua itu hanyalah tipuan. Menyadari bahwa itu hanyalah jebakan, Vasily memerintahkan Ludmila untuk tetap tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Tapi sayang bahwa pesawat Nazi mulai meluncurkan rudal di medan perang tersebut, termasuk akan menghancurkan gedung itu. Ludmila menangis panik. Dia begitu takut dan lari dari sana. Namun sayang, Ludmila, no! Ludmila, no! ya, itu adalah Pak Erwin Koenig. Vasily kembali ke markas untuk lapor kepada Danilov dari apa yang dia alami. Dia menyimpulkan bahwa penembak jitu Jerman itu begitu sangat terampil dan mematikan. Dan di sanalah Danilov memberitahu Vasily bahwa itu adalah si Erwin Koenig. Informasi itu telah dia dapat. Dia adalah mayor yang dikirim ke medan perang dengan sebuah misi khusus untuk memburu Vasily. Di sebuah pertemuan itu, Danilov memperkenalkan seseorang yang bernama Kulikov, seorang prajurit Rusia yang sangat mengenal si Erwin Koenig. Yang secara teknis, Kulikov ini pernah bersekolah di sekolah tembak milik Koenig sebelum perang. Yang artinya, Kulikov ini adalah mantan murid dari si Koenig. Kulikov akan membantu Vasily untuk menjatuhkan Koenig. Sementara itu, di kamar Koenig, Sacha ternyata bekerja sebagai pembersih sepatu para pasukan Jerman. Di hari itu, tanpa dia sadar bahwa dia tengah membersihkan si penembak jitu Koenig. Di hari itu, Koenig membaca koran Rusia dan melihat wajah Vasily di dalamnya. Namun, dia tidak dapat membaca teks tersebut, sehingga dia membiarkan Sacha untuk menerjemahkan berita tersebut. Dan di sana, Sacha dengan polosnya mengatakan bahwa dia mengenal Vasily. Dan sejak saat itu pula, Koenig memerintahkan Sacha untuk bekerja untuknya dalam mencari informasi apapun mengenai Vasily. 2 hari kemudian, Vasily dan Kulikov dan juga Volodya pergi ke sarang Nazi untuk menargetkan beberapa pasukan penting Nazi termasuk Koenig. Mereka mendapatkan beberapa serangan dari Nazi, namun mereka berhasil menghindarinya. Mereka pun menuju ke reruntuhan gedung pabrik untuk mendapatkan posisi yang sempurna. Dan di sana, Vasily menembak kabel telepon Nazi. Akibat hal tersebut, Nazi mengirim petugas perbaikan, tetapi petugas itu tertembak oleh Kulikov dengan begitu mudah. Setelah itu, Volodya turun ke bawah untuk melakukan tugasnya. Tapi sayangnya, Volodya tertangkap oleh Nazi tanpa sepengetahuan Vasily dan juga Kulikov, sehingga para Nazi mendandaninya seperti tukang reparasi Nazi untuk mengelabui Kulikov. Dan seperti yang diharapkan oleh Nazi, Kulikov tanpa sadar menembak Volodya tepat di kepalanya. Right. Bingung, Vasily bertanya mengapa Nazi mengirimkan tukang reparasi lain hanya untuk terbunuh. Namun, Kulikov juga bingung trik macam apa itu. Sehingga setelah itu mereka pindah ke bagian lain dari gedung tersebut. Namun tiba-tiba sungguh mengerikan. Kulikov tertembak oleh mantan gurunya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Bapak Koenig.
Sementara itu, Tania berada dalam tugas barunya untuk menerjemahkan penyadapan percakapan Nazi dari transmisi radio. Di sana dia dikunjungi oleh Danilov, namun siapa sangka bahwa di sana Tania malah meminta agar Danilov memindahkan tugasnya. Karena Tania ini dia sangat ingin berada dalam pertempuran daripada bertugas di dalam ruangan. Di sana Danilov tidak menyukai gagasan tersebut, namun Tania belum menyerah. Dia curhat dengan Vasily tentang ambisinya untuk bisa membela tanah airnya. Sehingga Vasily kemudian mengizinkannya untuk bergabung dalam pertempuran dengan memberikan senapan Kulikov. Setelah beberapa waktu, Sacha bekerja sebagai agen ganda. Dia akan berbagi informasi tentang Vasily dengan Konik. Dia merinci kepadanya di mana Vasily akan keluar nanti dan Konik yang yakin dia langsung saja menuju ke sana. Sebenarnya Sacha ini memberikan informasi tersebut hanya untuk agar Vasily bisa lebih untung posisinya daripada Konik. Konik memposisikan dirinya seideal mungkin. Dan seperti yang diharapkan dari Konik, Vasily dan rekannya yaitu Sergei merangkak melalui pipa pabrik. Dan tanpa menyadari kehadiran Konik, Sergei tertembak di bahunya. Sementara Vasily secara tidak sengaja senapannya terlempar. Vasily memerintahkan Sergei untuk merangkak kembali ke dalam pipa, sementara dia akan melawan Konik sendirian. Dengan sadar, Vasily menggunakan tali dengan pengait untuk menarik selempang senapannya. Namun saat dia hampir mencapainya, Konik menembak pengait tersebut. Sungguh akurasi yang begitu sangat luar biasa. Sementara itu, di markas besar Soviet, Danilov menghentikan Tania yang ingin menuju ke medan perang. Dia khawatir Tania tidak akan kembali hidup-hidup. Namun Tania dengan keras kepala, dia tetap ingin pergi untuk melawan Nazi. Dan tiba-tiba, Sergei yang terluka datang dan memberitahu mereka tentang keadaan Vasily yang tengah terpojok. Sehingga Tania langsung saja bergegas ke lokasi tersebut untuk membantu Vasily. Dengan cepat, Tania pun tiba di tempat itu. Vasily menyusun rencana bersama untuk mengelabui Konik. Dia memerintahkan Tania untuk menggunakan sepotong kaca besar untuk memantulkan cahaya ke arah lokasi Konik. Dan trik tersebut pun berhasil. Setelah beberapa waktu, Vasily menemui Danilov. Dia ingin Danilov berhenti untuk menulis cerita heroik tentangnya. Karena dengan berita itu pula, membuat Konik bisa mengenalnya dengan cukup baik dan bisa membunuhnya kapan saja. Namun Danilov tidak mau menghentikan penerbitan surat kabar tentang Vasily karena Vasily adalah prajurit yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Setelah itu, Sacha datang untuk memberitahu Vasily tentang langkah Konik selanjutnya. Terkejut dengan informasi yang dimiliki oleh Sacha, Vasily marah kepada Danilov karena menggunakan Sacha sebagai informan dan itu sangat berbahaya. Namun, Sacha mengatakan bahwa itu semua datang atas kemauannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di malam hari, Vasily dengan mudah menempatkan dirinya di antara tentara yang tewas sebagai posisi ideal untuk menembak mati Konik. Namun, seiring berjalannya waktu, Vasily tertidur selama misinya itu. Dan sungguh sangat disayangkan bahwa dia melewati momen sempurna untuk bisa menembuskan pelurunya ke kepala Konik. Sehingga dengan perang besar yang terjadi di hari itu, Vasily membuat rencana untuk memalsukan kematiannya di medan perang. Seorang penjajah Nazi mencuri catatan Vasily sehingga komandan Nazi menyimpulkan bahwa Vasily sudah mati. Dengan begitu, beliau akan mengirim Konik kembali ke Berlin. Namun sayang bahwa Konik tidak mudah percaya jika Vasily benar-benar sudah mati, sehingga dia belum mau untuk pergi.
Dia kembali menemui Sacha dan memberitahunya bahwa Vasily masih hidup dan bahwa dia akan menemuinya di stasiun kereta. Curiga bahwa Sacha ini bisa jadi adalah agen ganda, dia berpura-pura untuk tidak tahu. Sehingga dia bisa menggunakan Sacha sebagai sandera di sebuah stasiun kereta. Konik pun menunggu dan Vasily datang seperti yang diharapkan. Vasily kesana dengan Tanya yang pada akhirnya membuktikan kecurigaan Konik terhadap Sacha. Dan benar, Konik menangkap Sacha dan dia menggantungnya di tiang stasiun tersebut. Tanya menangis berteriak dan dengan cepat memutuskan untuk mau membalas dendam kepada Konik. Namun Vasily menahannya dan berjanji bahwa dia sendiri yang akan menghabisi Konik. Setelahnya itu, Tanya dan Danilov segera menuju ke rumah Nyonya Filipov. Mereka memujuk Nyonya Filipov untuk ikut rombongan evakuasi. Sementara mereka juga menyembunyikan kebenaran tentang kematian Sacha. Setelah itu, mereka menuju ke pelabuhan untuk melarikan diri. Namun dalam perjalanan ke kapal, Tanya terkena pecahan peluru yang diluncurkan oleh pesawat Nazi. Danilov dan Nyonya Filipov menangis ketika mereka melihat darah di sekujur tubuh Tanya. Kemudian, Nyonya Filipov berteriak minta tolong kepada petugas medis militer untuk segera menyembuhkan Tanya. Namun petugas medis militer berasumsi Tanya tidak akan selamat lagi. Harapan Nyonya Filipov meyakinkannya untuk membiarkan Tanya ikut dia ke dalam perahu untuk melarikan diri dari medan perang. Where's the major? A few inches from Vasily. Sedangkan Danilov sudah yakin bahwa Tanya benar-benar sudah tewas. Dia kembali ke pos Vasily untuk memberitahunya tentang meninggalnya Tanya. She was right. You're a good man. I want to help you, Vasily. Dengan menyesal, Danilov sengaja mengekspos dirinya ke pengintaian Konik untuk membantu Vasily untuk mengetahui tempat persembunyian Konik dari arah pelurunya. Don't do that! Danilov jelas tewas detik itu juga. Setelah beberapa saat, Konik meninggalkan tempat persembunyiannya untuk memastikan apakah Vasily adalah orang yang dia tembak. Dan dalam perjalanannya, dia menyadari bahwa itu hanyalah tipuan. Dan di sanalah dia menyadari kehadiran Vasily. Vasily dengan marah mengarahkan senapannya ke arahnya. Dan Konik pun menerima nasibnya. Dua bulan kemudian, pada tanggal 3 Februari 1943, Soviet bersukacita saat mereka akhirnya berhasil merebut kembali kota Stalingrad lagi. Setelah pertarungan selama 462 hari, semuanya berakhir dengan sisa penjajah Nazi yang sekarang menjadi tawanan Rusia. Vasily mencari Tanya ke rumah sakit karena dia yakin dia masih hidup. Dan layaknya sebuah kisah yang berujung kebahagiaan, mereka pun akhirnya dipertemukan kembali. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat emosional sekali. Dan dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Dan di setiap ada pengorbanan, semesta akan selalu mengembalikannya dengan sebuah keindahan. Cukup sekian dari saya mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.